Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur. Nah, alhamdulillah bisa share video lagi. Di musim penghujan ini baru satu kali saya spray sore hari ini lur ya. Karena saya biasanya pagi selalu bermain pestisida. Nah, kali tadi pagi sebenarnya mau semprot tapi berhubung gerimis ya, saya alihkan di sore hari. Juga menginjak di umur 21 hari ini memang kanan kiri saya tadi sudah mulai memutih lur, sudah ada kaper-kaper yang sudah berkembang biak. Tadi malam seperti pas ketika saya pas menyalakan lampu itu ada kaper-kaper yang sudah terbang di lahan saya, sehingga di sore hari ini mau saya spray insektisida SPP untuk mengatasi perkembangan bawang merah saya agar tidak terjangkit tentang kaper dulur. Nah, kita lihat dulu perkembangan bawang merah saya. Nah, kita lihat loh, sudah meninggi lur. 21 hari sudah meninggi. Sudah meninggi. Tampak sini. Usahakan lur, tinggi pendeknya tanaman, yang penting daunnya harus tebal karena biar gak ditembus sama spora sama jamur-jamur yang datang di curah hujan yang tinggi lur. Nah, ini gambar saya 21 hari setelah tanam. Nah, perkembangan bawang merah saya. Nah, saya selalu menyampaikan tetap tenang dan usahakan kalau musim penghujan tuh kenapa toh selalu mengasih saran kalsium, kalium, karena kalau kalsium dan kalium itu kombinasi yang tepat dalam mengatasi derasnya musim penghujan lur. Saya tanam 8 kali itu sudah mempraktekkan macam-macam resep, tapi sedikit demi sedikit saya ketahui bahwa unsur 2 itu harus 80% harus lebih dibandingkan unsur natrium sama fosfat. Kalau sudah seperti ini dulur, nah daunnya udah tebal, pupusnya banyak, insya Allah ini nanti jamur juga tidak akan datang insya Allah. Alhamdulillah juga sampai umur 21 hari layu fusarium, bercak ungu, antranoksa sama embun tepung tidak ada dulur, karena saya selalu menyampaikan bahwa tebalnya dinding daun akan memangkas jamur-jamur yang ada di lahan saya. Nah, obat-obat apa saja dulur yang akan saya pakai, mari kita simak dulur obat-obat apa saja yang saya pakai. Ini obat-obat apa saja yang saya pakai dulur. Berhubung masih belum kondisi aman, tetap saya rutinitas 2 hari sekali karena di sini curah hujannya juga sudah tinggi lur. 1 hari selalu hujan, kalau nggak pagi ya malam. Penebalan daun tetap pakai ditan. MKP untuk nutrisi daya imun tanaman, MKP. Lalu SPP Citropin Plus untuk mengatasi memutus siklus hama di lahan saya seperti kaper ataupun gerandong. Yang keempat, nah masuk untuk fungisida Revus Opti dulur, karena ini isinya mandi propamid sama klorotanonil. Nah ini biasanya kalau klorotanonil ada yang pakai daper, ada yang pakai dakonil, itu sama saja lur. Tapi kalau saya tepung tetap ditan sama antrakol ataupun siram lur. Saya hanya 3 itu saja. Nah lur, kalsium kalium yang saya selalu share ke teman-teman, Akas atau Irek itu bagus itu, karena sekarang obat-obat itu harganya mahal lur. Irek 75.000 saya
beli 500 liter, saya ganti MKP 46.000 kali 2 lah 92.000, dapat 2 kilo. Ya saya ambil MKP lur, karena harga sekarang harus pintar memilih. Sebenarnya Irek bagus, Akas juga bagus, tapi saya lebih fokus ke MKP. Karena di tanam ini ya saya perlu MKP yang mendorong fungisida. Nah dulur mungkin yang pakai MKP mungkin belum tahu lur. Nah tak kasih tahu lur, ini ada keunggulan pemakaian MKP Pak Tani dicampur dengan fungisida sistemik dapat meningkatkan fungisida terutama dalam mengendalikan powder pada tanaman padi, melon, semangka dan lain-lainnya. Nah jadi lur, MKP ini dapat mendorong ataupun memaksimalkan booster dalam fungisida yang kita pakai. Nah ini saya nggak membaguskan MKP, cuman ya berhubung Cito saya juga pakai MKP. Tapi biasanya kalau musim-musim kemarau atau nggak hujan saya pakai Irek ataupun Akas. Nah Refus siap lur ini berarti kontak sistemiknya Titan sama Citropin Plus. Sistemiknya saya pakai Refus. Ini sudah masuk umur 21 hari setelah tanam. Kalau usah lama-lama lur, mari kita racik lur ya. Mari kita racik. Nah untuk racikan yang pertama saya kasih Mancozeb Titan dulur, itu sebesar 3 sendok karena di umur 21 ini saya kira sudah cukup bagus di tebalnya daun dan hijau daun, sehingga dosis tidak saya tambah, saya berikan sama yaitu 3 sendok dulur. Lalu yang kedua untuk yang Refus, untuk sistemiknya saya kasih hanya 10 ml karena ini kan fungisida double kandungan, sehingga saya tidak sama seperti Marvis Duo yang 15 ml sampai 20 ml. Yang ini kan saya kasih hanya 10 ml dulur. Untuk perkatnya nanti saya kasih 10 ml ya lur. Saya kasih 10 ml untuk takarannya di usia 21 hari ini. Dan untuk MKP nya juga nanti saya kasih sebesar 2 sendok saja untuk pemeliharaan. Ya saya pikir kalau sekarang mungkin dulurku bisa memilih-milih obat yang mungkin lebih efisien, yang lebih berkualitas, sehingga juga nanti jangan sampai banyak obat lalu kita juga bingung untuk menyemprotkan. Pada intinya saya tidak bermaksud untuk berbelanja, cuman ya percayalah bahwa satu obat dulu, karena satu obat dulu biasanya 3 kali penyemprotan baru bisa mengetahui, baru bisa melihat dampaknya dari obat itu dulur. Kalau saya itu seperti itu. Kalau SPP nanti untuk pelindungan dari predator saya kasih sebesar 20 ml ya lur ya. Sebesar 25 ml itu untuk bau-bau, sehingga serangga-serangga biar tidak mendekat di lahan saya. Nah ini adalah cara saya aplikasi di umur 21 hari setelah tanam dulur. Ya pada intinya walaupun di curah hujan yang memakai insektisida tetap harus dipakai, cuman ya saya 2 kali tanam ini sudah meninggalkan seperti golongan metomil ataupun golongan asefat. Saya lebih condong ke golongan clofinapir, emamectin ataupun yang lainnya dulu, berarti yang lebih tinggi. Nah untuk penyemprotnya tetap di sore hari, tetap gasnya tetap dimaksimalkan karena biar daun sangat tercuci sehingga daun biar bisa terlindungi semua dulur, sama ereksi obatnya bisa masuk ke tanaman. Ya kalau saya pikir tetap kasih fungisida interval 2-3 hari selama cuaca tidak turun hujan ataupun hujan yang cerah. Nanti mungkin dulurku bisa mengkira-kira sendiri, kalau memang cuaca hujan tinggi ya 2 hari sekali, kalau cuaca nggak terlalu hujan terus ya mungkin 3 hari sekali, intervalnya nggak ada masalah dulur kalau saya. Ya pada intinya ya inilah tanaman saya yang sudah saya rawat
dengan jenis tajuk ya. Mungkin kalau dulurku bisa menyamai obat saya ya moga-moga ya hasilnya nanti juga akan tetap sama, karena juga saya beringinan ya dengan meminimalisir pemakaian obat ya hasilnya juga akan lebih bagus, karena saya lebih mementingkan nutrisi tabur lur daripada nutrisi dari daun. Karena kalau dari tabur itu biasanya akan lebih cepat merata. Contohnya tuh akarnya kalau memang waktunya makan sudah ada makanan, tapi kalau lewat daun kan kita paksa lur, kita paksa tuh intinya tuh makan gak makan kita kasih makan. Kalau di akar kan kalau tanamannya sudah kenyang itu biasanya ya nggak makan, cuman di situ sudah ada porsinya makanan sehingga ya tanaman juga terlihat subur, juga tidak kekurangan nutrisi dulur. Nah ini sedikit yang bisa saya sampaikan dulur ya, moga-moga ya tanaman dulurku di musim ini ya juga bagus, juga tidak ada kendala, sehingga nanti hasilnya sama-sama bagus dulur, tinggal mencari harga ya. Dongo ya moga-moga ya semua pada dapat hasil untuk yang bagus, mengingat satu kali tanam kemarin harganya cukup drop sekali dia dulur. Nah sekian dari saya lur ya, mungkin dilanjut di video berikutnya. Nah alhamdulillah dulur, sudah selesai tadi spraynya. Saya mulai jam 3:30, suhu mulai menurun, sangat bagus dalam penyepraian pestisida. Obatnya sudah saya bungkus nggak macam-macam, Titan, MKP, Revus, Opti, SPP, Citropin Plus sama Perekat. Nah, kita lihat dulur. Nah ini mau pulang juga, sudah 4:30, sudah waktunya asar. Nah ini tanaman saya umur 21 setelah tanam. Ini kalau saya pegang lur, sudah kalau dibilang sudah kaku lur, kaku. Nah ini hasil dari saya ya, moga-moga dulur yang sudah melihat YouTube saya, sudah melihat cara aktivitas saya ya, moga-moga bisa diaplikasi, bisa sama hasilnya dengan saya, karena saya termasuk petani yang meminimalisir tentang keuangan pestisida, karena saya termasuk orang yang meyakini obat yang sudah saya beli dan obat yang sudah saya racik dulur. Ini teman saya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Ya kalau sudah gini bisa tersenyum, petani juga nyaman karena tanamannya walaupun kena hujan curah tinggi tapi alhamdulillah juga sudah bisa teratasi. Ya tetap dongo ya, moga-moga kita juga bagus ya. Kalau ada sedikitnya kekurangan saya mohon maafkan, karena saya juga masih pemula, harus banyak belajar tentang perkembangan dan masalah penanganan di bawang merah. Ya saya Doni dari Ponorogo, terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.